Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adapun salah satu cara yang harus kita lakukan untuk bisa memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan apa yang disebut dengan al-muhasabah, yaitu mengevaluasi diri. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi ima abnahu, an ilmihi ima fa'ala fihi, wa an malihi min aina kasabahu, wa bima anfaqahu, wa an jismihi bima ablahu. Tidak akan beranjak telapak kaki seorang hamba dari tempat berdirinya nanti pada hari kiamat, sehingga ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya, untuk apa diamalkan, hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan, dan badannya atau jasmaninya untuk apa dipergunakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mengingat 4 hal di atas yang nantinya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka memahaminya menjadi sesuatu yang sangat urgen, sangat penting. Yang pertama itu tentang umur. Sebagaimana kita ketahui bahwa jatah umur setiap manusia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak jumlah umur seseorang, berarti semakin dekat dia menuju saat kematian. Dan kalau kita berbicara soal umur, itu berarti kita berbicara masalah waktu. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, sebenarnya tidak begitu penting kapan kita itu akan mati. Tapi yang terpenting adalah dalam kondisi bagaimana ketika kematian itu datang kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah tentang ilmu yang oleh Allah dan Rasulnya kita diwajibkan menuntutnya dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya kecuali kematian. Sebab dengan ilmu semestinya manusia akan semakin dekat kepada Allah, bukan sebaliknya, seperti yang sudah banyak terjadi. Sehingga dengan ilmunya itu banyak manusia yang sombong, bahkan dengan ilmunya yang hanya sedikit itu saja sudah banyak manusia yang tidak membutuhkan Tuhan lagi. Sehingga apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan seenak hawa nafsunya dia berani melanggarnya. Hal itu pula sebabnya ilmu yang dimiliki oleh manusia harus mampu dipertanggungjawabkan pengamalannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang menyebabkan orang-orang yang berilmu atau yang disebut ulama itu sangatlah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, innallaha azizun ghafur." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Ku nanti di hari kiamat, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Ku hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Kemudian yang ketiga, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat, yaitu tentang harta. Bagaimana cara dia mendapatkannya? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Di samping itu, meskipun manusia sudah mencari dengan cara yang halal, bukan berarti sudah selesai pertanggungjawabannya. Masih ada lagi yang harus dipertanggungjawabkannya, yaitu untuk apa hartanya itu dibelanjakan. Apakah untuk sesuatu yang bermanfaat atau tidak? Apakah untuk sesuatu yang benar atau tidak? Manakala harta itu dimanfaatkan, dikeluarkan untuk sesuatu yang tidak benar, yang tidak bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepadanya. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihim kafur. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian hal lain yang harus diingat dalam kaitan masalah harta ini adalah bahwa dari sekian banyak harta yang dimiliki itu, maka ada sebagian kecil yang menjadi hak orang lain yang harus dikeluarkan, yaitu dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Bila ternyata harta itu dimakan semuanya, tidak dikeluarkan untuk zakat, infak, dan sedekah, maka tidak ada keberkahan dari harta tersebut. Bahkan di akhirat kelak justru akan menimbulkan penyesalan. Kemudian yang keempat, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah penggunaan anggota badan kita, panca indera kita, kaki, kemana kita gunakan untuk berjalan, tangan untuk apa atau apa yang dikerjakan, mata apa yang dilihat, telinga apa yang didengar, kemudian lidah apa yang diucapkan, dan begitulah seterusnya. Bila kita tidak mampu memanfaatkan anggota badan untuk sesuatu yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi seseorang akan terperosok ke derajat yang paling rendah, bahkan paling rendah, lebih rendah daripada derajat binatang sekalipun. Masalah muslimin rahimakumullah, sebagai pertanggungan jawab manusia apa yang dikerjakan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti, manusia tidak bisa lagi berbohong. Maka yang menjawab pertanyaan tidak lagi mulut, tetapi adalah anggota badan yang lain. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang mereka usahakan. Akhirnya kita berharap semoga kita termasuk manusia yang di dalam menjalankan kehidupan ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, sehingga nantinya kita mampu mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan selama di dunia ini di hadapannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu ghafurur rahim.